BBKP kan lagi right issue kan, Bill. Harga kan kurang Ya, lebih 100 juga tuh. yo. Harganya Hmm. mirip-mirip aja dengan harga si tebus right issue-nya gitu di harga cepet juga kan. Nah, Ya, kemarin kan gue intip tuh right issue-nya Rp1. Sebenarnya teman-teman mungkin banyak yang galau pasti. Jadi mendingan gua tebus, which is ngapain gitu. Gue juga mungkin bisa lah dapat harga cepet juga di market gitu kan. Supaya ya. modal gue tahu misalnya gue jual, tapi gue jual juga somehow laku Rp1, somehow enggak. Menurut lo BPKP ini sebenarnya jadi apa tujuannya gitu? Kenapa harga di situ? Harusnya kan orang berpikir biasa harusnya harga induk di atas harga tebus kan, biasanya teorinya. Ya, ya. Sebenarnya kalau untuk Bukopin ya, ini kan sebenarnya planning right isunya udah dari lama, Jok, gitu ya. Ya kita juga nggak tahu pasti. Mungkin kan dulu kan berapa bulan yang lalu kan pas ini planning right isu kan harga sahamnya masih di atas 100, Jok, jauh. Ya kan? Masih 140, 150. Mungkin ya manajemen atau juga pikir cukup lah nih right isu dicapai gitu kan. Harga saham induk masih apa 150 kan. Ternyata along the way harganya pelan-pelan kan turun kan. Akhirnya mendekati deh naik isunya. Nah, tapi memang kalau kita lihat in the long run ya, Bang Bukopin ini track isu yang kali ini kan bisa dibilang ini yang kedua ya kayaknya ya. Kayaknya Kukmin udah pernah nyuntik kan ya, dua tahun yang lalu kayaknya, 2 atau 3 tahun yang lalu. Terus sekarang ini disuntik lagi via skema right issue di harga cepet gitu kan. Nah sebenarnya ini 2024 harusnya tuh mereka tuh udah bisa mulai ini Jok. Apa itu kalau lihat dari statement manajemennya ya, gue juga sebenarnya agak ngeliatin BBKP karena buat gue ini bank sebenarnya calon bank gede lah. Ini kan nanti leverage ekosistem di Korea harusnya akan masuknya ke Bukopin, bukan ke bank-bank lain gitu kan. Nah, tapi kok nih harga sahamnya cuma cepet gitu kan. Jadi sebenarnya udah murah sih. Memang gue ada sempat apa ngeliatin juga. Plus mereka sebenarnya nanti kayaknya kalau nggak salah janjinya kalau nggak salah tahun depan apa 2 tahun lagi itu udah cuan, Jok. Nah, begitu nanti ini cuan harusnya akan jadi recovery play. Nah, tapi balik lagi kalau lu beli pas dia udah cuan, ya harga mungkin udah udah naik ya gitu. Jadi ya sebenarnya ini untuk bank kecil, bukan bank kecil, untuk bank yang non big cap gitu ya. Kalau teman-teman perhatiin lately itu lagi naik loh. Ya kan kayak NISP, CMB gitu kan itu semua pada mulai naik ya. Bukopin memang belum punya rasio keuangan yang seoke mereka lah dan profitability-nya. Tapi untuk 1 and 2 years recovery play sebenarnya Bukopin termasuk yang oke sih Jo, karena buat gua masa lu masuk akuisisi suntik dana begitu besar gitu ya, and then harga sahamnya cuma nongkrong di harga cepek kayak gitu kan, kayaknya kan nggak sepadan kan gitu Jok, karena kan lu pasti ngincer profit yang gede kan di Indonesia kan dengan captive market Korea gitu kan, ya harusnya kalau earningnya recover sih BBKP sih di harga sekarang sih termasuk yang udah kategori inilah ya downside-nya tuh udah limited gitu menurut kita. Oke, ya kalau teman, nah ini ya tadi kan di awal juga mungkin kita sempat bahas bank-bank gede tuh udah naik lumayan lah tinggi gitu, terus Ya, sehingga bisa melihat apa di yang gue jelasin di awal tuh ada Breeze, Bill. ya, Jadi lebih kalau ke situ Breeze karena dia harga valuation juga masih atraktif kan, cost of fund yang murah dan lain-lain. Nah ini tadi berarti tambahan satu lagi stock pick ya, BBKP gitu. If kita percaya bahwa sektor bank tetap tumbuh, karena kan pemerintah juga estimate di rancangan RPPN itu growth kita lebih baik ya, tahun depan tuh bisa 5,3 sampai 5,7%, which is lebih baik dari tahun ini 5,3. Jadi kalau memang ekonomi keadaannya lebih baik, salah satunya didukung karena memang ada boosternya sih dari pelaksanaan pemilu ya. Pemilu itu kan tahun 2024 tuh mungkin yang one of the biggest lah yang pernah kita selenggarakan. ya. Inflasi mungkin masih below 3% ya kan, antara 1 sampai 3%. Nah itu semua harusnya bisa mendukung ekonomi tadi di estimate 5,3, sehingga perbankan ya tentunya masih bisa jalan terus if memang ekonomi kita membaik gitu ya. Benar, dan kan rule of thumb-nya kan biasa kan GDP dikali 2,5 itu kan kayak credit growth kan. Jadi kalau 5,3 tahun depan kita kali aja 2,5 gitu kan bisa jadi sekitar 13% mungkin loan growth kan. Mungkin ya. Itu cuma sekedar rule of thumb aja gitu. Ya nggak patokan pasti gitu sebenarnya. Ya, double digit sih harusnya udah consider very good ya untuk loan. Benar. Hmm. Oke, tadi banyak yang nanya SCMA. Sebenarnya SCMA kalau dilihat-lihat memang dia hari ini naik ya, sempat ke 150.
itu udah kemarin low-nya mungkin sempat agak di low 140 dan ya memang benar ini kayak dimaki-maki juga nih Bill SCMA nih kayak dalam dia kalau posisinya tuh dilihat-lihat udah very low lah valuasinya 10 tahun terakhir nih mungkin teman-teman terserah lah mau lihat dari PE, PBV gitu kan. Memang begini, tapi tesisnya kan video itu memang belum untung gitu. Kemarin itu waktu Piala Dunia mungkin subscriber cepet naik gitu, tapi at the end of the day cost-nya lebih tinggi dibandingkan yang benar-benar masih lanjut berbayar gitu kan. Sehingga itu jadi salah satu penekannya. Terus orang juga berpikir iklan-iklan di TV konvensionalnya itu juga mulai berkurang kan, Bill. Trennya itu kan orang lebih ke iklan lewat TikTok lah, atau lewat Facebook lah, gitu kan, atau lewat Instagram. Menurut lo dengan hari ini mulai naik nih, orang kan jadi mulai berpikir, apa iya ini udah terlalu murah dan bisa bottom fishing gitu. Ada nggak sih alasan fundamental yang menurut lo sebenarnya ada perbaikan gitu? Atau sebenarnya ya masih aja sama kayak tadi gitu kondisinya? Ya, sebenarnya kalau lihat ya apa SMA memang result first Q-nya bisa dibilang ya termasuk yang below expectation ya Jok ya. Selama ini SMA ini kan sebenarnya termasuk company yang bisa dibilang guaranteed lah profitnya itu quite stable di atas gitu kan. Ya kan, ternyata kemarin begitu keluar Q1 kan bisa dibilang very low lah ya gitu. Nah akhirnya terjadilah di rating kan di market gitu kan. Dan kalau kita ngeliat sebenarnya turunnya kan bisa dibilang barengan juga ya Jok ya. Barengan sama yang lain, contoh kayak MNC gitu kan. Karena memang ini kita lihat lebih sektoral Jok. Gitu. Kayak yang lu tadi bilang kan, yang namanya transition gitu kan, perubahan, perpindahan, apalagi kan kita tahu kayaknya setahunan terakhir ini kan yang ini kan dari apa dulu yang manual itu yang analog ya kan, analog itu kan ke yang digital itu impact lah juga ke apa kinerja mereka gitu kan. Terus yang kedua juga menurut gua yang tadi lu bilang itu juga benar. Sekarang orang kalau iklan ya lu tahu kan, iklan lewat Facebook Ads gitu kan, lihat lewat Instagram ya kan, lewat apa TikTok ya kan yang lu bilang juga gitu, karena buat orang lebih cepet nih nyampainya. Karena again gua nggak tahu ya, mungkin teman-teman bisa kasih komen juga nih biar kita tahu sebenarnya. Kalau gua sih Jok ya kan, gua rasa gua kayak udah nggak pernah lihat lagi nih channel-channel yang di lokal nih kayaknya ya, seumur-umur gua kayaknya nggak pernah lihat channel lokal kecuali pas lagi ada bola yang hanya RCTI atau SCTV yang menyiarkan gitu kan, harus nonton lewat situ, ya mungkin nonton lewat situ gitu kan. Tapi the rest biasa kita kan udah enggak Jok, lu buka TV either lu main di YouTube, Netflix, HBO Go gitu kan, Hotstar gitu kan, ya pokoknya subscription lu kan lengkap lah yang kayak begituan ya kan, lu beli-beli yang kayak gitu kayaknya udah gak jarang juga nih. Nah gue makanya kita kayaknya harus tanya nih sama orang-orang nih, apakah mereka masih suka nonton TV lokal apa enggak. Karena balik lagi Jok, lu sebagai orang yang mau ngiklan Jok, kalau lu tahu di sini mulai declining yang jumlah yang ini, ya ngapain kan iklan di sini kan. Kalaupun mau iklan ya kan pasti lu akan minta diskon dong, karena buat lu kayak lama-lama nih kok kayak iklan di ini Jok, kayak iklan jangan sampai nanti kayak di koran Jok. Dulu orang pasang iklan di koran juga mahal kan, lama-lama pikir kayaknya orang udah nggak lihat koran deh, orang liatnya sosmed ya gitu kan. Nah yang koran kan tarifnya juga pelan-pelan turun kan kayak gitu kan. It's about supply and demand lah menurut gua. Jadi ya menurut gua sih harus tunggu ini sih videonya benar-benar ini untuk bisa ya, untuk nyetop sentimen negatif yang di soal revenue yang turun karena orang-orang iklan udah nggak di media yang konvensional lagi sih menurut gua gitu. Betul. Sebenarnya arah mungkin udah tepat ya Bila, karena dia ke digital gitu kan. Mungkin dia juga punya kapanlagi.com apa yang seperti itu. Cuman ya tinggal dibuktikan ke bottom line-nya profitnya bener nggak gitu. Jangan masih kan. Benar. Karena pas lagi lu pindah gini pun kan, jadi emang ini bukan hal yang gampang lah gitu kan. Jadi di bisnis konvensional lagi turun, di bisnis yang baru pun masih harus bermoney. Kan paling enak Jok, bisnis yang lama lagi turun misalnya kan, bisnis baru udah make money langsung kan nutupin kan gitu kan. Tapi ya ini memang proses lah gitu. Gua rasa ya kayak emiten, contoh ya kayak emiten yang komoditi kayak coal gitu kan. Mereka lagi transisi nih ke yang green. Kan keluar cost dulu gede nih di depan kan. Tapi beruntung old bisnisnya lagi making money banyak kan. Jadinya ketolong gitu loh. Iya, betul.
Nah itu ya teman-teman ya. Cuman kalau memang technical ya dia memang agak ya technical rebound lah. Terus tadi ada Abdullah nih nanya properti. Ada Hmm, update nggak? Mungkin properti sering kita bahas ya Bill ya. Tapi ya, apakah ada update? ya. Kalau properti ya balik lagi ya teman-teman ya. Kalau kita ngelihat lately ini yang naik di market Indonesia tuh kayaknya apapun yang berbau internal punya recovery job. Jadi kayak national recovery demand kayak gitu kan. Kalau kita lihat kan contoh kayak otomotif recover, consumer goods recover gitu kan. Nah, sekarang kita juga mulai ngeliat sebenarnya properti ini kayaknya mulai recover gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya properti gimana ya again keadaan suatu sektor tuh nggak berubah setiap minggu ya Kak Jok gitu kan. Kalau emang trennya emang recovery ya ini tren bisa bertahan beberapa lama, beberapa bulan atau mungkin kalau masuk memang cycle-nya ya bisa beberapa tahun gitu kan. Ya intinya kalau kita ngelihat dengan komoditi harganya udah naik kemarin gitu kan. Nah, sekarang kita mulai katakan karena gini, gue percaya orang kayak orang-orang kaya konglomerat yang kemarin cuan besar dari komoditi job eventually mereka akan saving money-nya di mana untuk apa jadi value untuk maintainnya pasti kan ke properti kan gitu kan karena buat dia gue udah dapat gede ya kan gue mau betting di mana lagi gitu kan ya beli properti aja. Nah sebenarnya ini cycle yang pas nih karena apa properti udah dibilang udah sideways 10 tahun kan kita selalu bilang kan land bank-nya padahal mungkin nambah value harga tanah apa ininya juga naik kayak gitu kan. Dan sekarang kita mulai masuk lagi cycle yang sama kayak tahun 2009 kemarin. Habis komoditi boom, ya kan 2004 sampai 2011, begitu harga komoditi turun, sektor properti yang ngedrive market ke atas kan kalau masih ingat komoditi saya 2011, properti mulai main 2011 sampai 2014, 2015 kalau nggak salah gitu. Jadi gue percaya pokoknya orang kalau udah kaya nih Jok, udah secure banyak hartanya, dia pasti nggak akan, mostly ya, gue nggak bilang semuanya ada ya, mostly akan proteknya nanti di ini, di properti, gitu kan. Nah, jadi menurut gue kita mungkin udah mulai masuk tahap-tahap uh, yang ini gitu. Cuma kita memang butuh boosternya di mana? Boosternya kalau BI juga mau cut rate sih Jok, gitu. Itu bisa jadi booster lah, booster gue bilang. Tapi trennya recovery, ya itu menurut gue iya. Gitu. Oke. Ya, cut rate-nya itu yang ditunggu-tunggu ya, when. Kalau Betul. misalnya kita remind, ya estimate Fahrul ya, Agustus mungkin bisa mulai turunin BI rate. Nah, itu yang tinggal teman-teman harus terus pantau ya. Nah, kemudian, oh ini ada yang lanjutan Petro buat dividen hunter layak nggak nih kok? Dividen Ya, hunter. sebenarnya kalau ditanya sekarang tuh lagi banyak yang trauma sama dividen ya Jok ya, dividen trap takutnya semua gitu kan. Kemarin mungkin mereka ikut apa saham-saham yang call kayak gitu kan, itu pada ARB semua kayak gitu kan, lebih daripada dividennya kayak gitu kan atau ya ya intinya kalau bisa sih gini, kecuali kalian yakin kalian trading kalian bakal dapat di paling depan antriannya gitu ya. Jangan pernah berspekulasi beli cuma karena dividen aja gitu. Kecuali kalian yakin orderan kalian bisa laku kayak gitu loh. Jadi tetap menurut gua paling penting ya lihat lagi ke company ya gitu. Kalian benar-benar mau beli ini untuk medium term apa enggak gitu loh. Jangan cuma beli oh besok cum debt gitu kan. Gue beli karena gue dapet dividen gitu. Ya jangan sampai tiba-tiba nanti kena trap kayak gitu kan. Waduh, terus ngata-ngatain sahamnya kayak gitu kan. Wah, bandarnya apalah, apalah kayak gitu. Padahal ya itu memang namanya saham normal itu ya habis kum besoknya extend debt ya dia akan turun kurang lebih sekitaran dividennya kan. Karena kalau ditanya orang kenapa sih dari cum debt turun pasti sebesar dividen yang dibayarin gitu kan. Kenapa nggak bisa? Karena simple pakai hukum teori laporan keuangan aja Jok ya di financial statement. Begitu lu bagi dividen, equity company kan berkurang kan. Nah, equity company dibagi per share berapa? Ya sama dengan jumlah dividen per share kan ya. Itu kan mengurangi value si company senilai itulah kurang lebih teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya kenapa ya kalau habis dividen turunnya tuh sebesar jumlah dividen? Ya theoretically karena equity company berkurang sebesar itu. Jadi equity per share-nya akan ngikutin gitu. In teori ya gitu. Ya, sama gue juga kalau sempat ngobrol-ngobrol sama Bernard 88 ya kemarin. Sebenarnya untuk menghindari
dividen trap ya gampangnya kalau mau ngejar dividennya jangan lihat perusahaannya yang memang cyclical, dia dapat EPS Tuh. jumbo. Tapi kalau dia ternyata oke lah pergerakannya stabil, sektornya itu bukan karena ada something yang semalam durian runtuh gitu kan, sehingga Benar. nah itu boleh karena dikejar ya, karena itu potensi dividen trade-nya lebih rendah gitu ya. Betul. Contoh aja yang benar ya Jok ya. Ya benar kata Bernard. Contoh Astra. Astra begitu habis bagi dividen kemarin ASI ya, Hmm. bagi dividen pas ngumumin naik, terus sempat turun ya kan, begitu dia ex date begitu habis itu udah deket cium dia naik lagi, begitu ex date dia turun, tapi sekarang lihat kalau total lu udah cuan, kenapa? Karena sektornya lagi ongoing recovery-nya. Jangan ya misalnya ngambil apa sektor yang misalnya lagi jelek gitu kan, terus cuma demi dividennya kalian beli gitu kan, ya sama aja bohong gitu kan. Contoh nih, misalnya kita ngomong sektor apa yang lagi agak di bawah, konstruksi Jok, tiba-tiba nih salah satu kontraktor apapun, ini kan yang swasta udah ada yang bagi itu kayaknya itu yang gede, tiba-tiba gitu kan, anggap kontraktor yang apa bagi dividen gede gitu, tiba-tiba jebret kayak gitu, kalau perlu 50% dividen yield Jok gitu. Tapi ya kalau sektornya lagi jelek buat apa kayak gitu kan, karena abis ini pasti akan ngikutin tren sektornya lagi gitu. Jadi paling bener sebenarnya memang cari yang sektornya lagi in, dia bagi dividen, nah itu boleh tuh. Karena apa, paling kalian cuma kena turun sebesar jumlah dividen yang kalian terima, abis itu dia akan lanjut lagi trennya kan. Jadi benar yang Bernard bilang itu, Dri. Gue jadi berpikir lagi nih ya, masih tentang dividen ya. Kalau kayak di konstruksi yang lu spill lah itulah ya tadi, yang kenapa bisa bagi dividen gede, salah satunya sebenarnya kan karena dia retain earning atau laba yang ditahan Ya, yang udah tahu. betul. Nah, sebenarnya konsep lu bagiin dividen gede bahkan mungkin bisa melebihi EPS tahun berjalan itu, tahun yang terakhir. Nah, itu menurut lo wajar nggak sih gitu dia bagiin dividen gede melebihi EPS-nya, dan itu why gitu misalnya dia lakukan itu misalnya. Iya, sebenarnya bisa banyak hal ya Jok ya. Pertama, kita ngomong aja karena buat dia ya dia nggak perlu ekspansi lagi gitu kan. Jadi cash ya kan ini apa namanya udah banyak, nggak mau ekspansi ngapain gitu kan, bagi aja buat pemegang saham gitu kan. Satu. Kedua, owner yang butuh duit. Bisa nggak? Bisa Jok gitu kan. Gue majority, gue butuh narik duitnya, gue ngapain harus bagi dividen dong ya kan gitu. Jadi menurut gue probability di situ aja, antara udah nggak perlu lagi buat ekspansi, atau kedua ownernya butuh duit menurut gue itu. Jadi kalau nggak butuh ekspansi akuisisi, nggak perlu ekspansi pabrik, ngapain cash didiemin kayak gitu aja, mendingan ya dia bagi gitu. Makanya kan ini sebenarnya pertanyaan yang sempat muncul minggu kemarin kan Jok, bagusan mana, bagi dividen besar atau buyback besar? Sebenarnya kalau suruh pilih misalnya gue akan lebih nganggap positif itu di buyback yang besar gitu. Karena kenapa? Buat gue berarti ya yakin nih sama company itu kayaknya masih going well nanti harusnya ke depannya gitu. Makanya dia berani buyback untuk memperbesar EPS gitu kan. Dan siapa tahu company nanti kan cuan Jok. Buyback di harga bawah, ntar jual di atas kan, placement kan 2 tahun kemudian atau berapa. Nah kalau bagi dividen biasa tuh ya tadi gue bilang, antara ownernya mungkin butuh duit, atau kedua ya memang udah gak butuh apa-apa lagi, ya udah bagiin aja terus gitu. Nah tapi biasa company kayak gini biasa yang udah well established, sudah ngapa-ngapain lagi gitu. Contoh kan nggak cuma total kan, even kayak kemarin yang Petro tadi yang ditanyakan, $76 juta itu dibagi 1.150 loh mungkin per saham gitu kan. Itu kan yang unik adalah gue iseng gue totalin dividen Petro dari awal listing sampai tahun kemarin, jumlahnya itu nggak sampai 1.000 Jok. Okay. Tahun ini dia sekali bagi 1.150. Jadi kalau ada orang yang misalnya pegang Petro selama dari awal listing sampai sekarang ya, jumlah dividennya kalah sama orang yang baru terima Sekarang besok tuh cum debt-nya kayak gitu. Jadi memang itu gede banget gitu bagi dividennya. oke.
Dan satu lagi tipsnya, kalau memang saham-saham ini dividen player lah, memang tadi kan termasuk ada bank daerah yang rajin bagiin dividen gede, terus ada industrial estate kan ada tuh yang suka bagi dividen gede. Nah, belinya itu pas dia harga memang drop signifikan. Jadi jangan beli tunggu mendekati kum gitu misalnya ya. Karena ya Benar. price in aja gitu. Kalau misalnya Ya, udah ada something bad happen, mungkin IHSG-nya turun dan dia ke drop dalam, nah itu baru teman-teman collect gitu ya, karena lu akan mungkin mendapatkan potensi capital gain juga, atau enggak paling enggak safety lah, lu enggak di bawah modal lu gitu ya. ya, Tips-tipsnya betul. gitu. Betul. Jangan beli pas Q aja pokoknya. Karena itu udah surprise sentimennya itu udah nggak ada. Kalau perlu 1-2 minggu sebelum RUU PS-nya mulai yang pembagian dividen, ya lu udah mulai beli gitu, antisipasi dividennya berapa kan gitu. Kalau kayak bank-bank apa tuh BJBR, BJTM sebenarnya kayak 3 bulan sebelumnya biasanya dia harga sih udah cenderung naik sih, tapi ya gitu Iya, kan. Terus biasanya sih kalau untuk iya, orang yang ada adalah yang mengkolek itu, membuat itu sebagai deposito gitu lah. Yang penting yieldnya tidak lebih rendah dari deposito. Ternyata berjalan tuh bertahun-tahun ya fine gitu, dia dapat di atas deposito gitu. Harga sahamnya ya oke lah, nggak jauh dari modal dia misalnya. Tapi untuk dia trade itu sebagai deposito sih, dia udah ngebit deposito sih iya, kalau di iya, case bank. betul. Terus ya ada yang mau beli BRI aja boleh, labanya naik terus ya kan. Betul. Tinggal teman-teman harus pantau dia punya juga siapa, kayak payout rasionya tiap tahun kebiasaannya berapa. Terus jadi dengan EPS yang naik menjadi segini kan teman-teman bisa prediksi kan, kira-kira dapatnya nanti equal to berapa rupiah, yield berapa persen. Nah itu harus dipelajari ya Bill ya, historicalnya ya, Benar, supaya bisa tuh. benar. Karena yang paling penting, balik lagi yang tadi lu bilang itu paling bener, Jok. Yang penting sektornya tuh harus lagi jalan. Kalau sektornya lagi jalan, dia bagi dividen, udah lu beli aja. Contoh nih, kalau ada orang beli ITMG mungkin 3 tahun lalu, pada saat pandemi lagi low, ya kan, dia beli itu, ya kan. Sekarang dividennya setahun, udah sama dengan modal dia beli. Ya kan, mungkin 6.000, 7.000 pas 3 tahun lu beli, sekarang tiap tahun dividennya segitu, ya kan. Tahun ini dividennya nggak tahu total berapa gitu kan, 6.000 atau 7.000 juga, segitu juga gitu loh. Jadi maksudnya kalau ada orang, jadi jangan kecampur-campur kan, orang suka salah kaprah juga gini, oh beli saham kalau bisa jangan cuma ngarep capital gain tapi juga dividennya gitu. Betul, tapi untuk bisa dapat dividen yang nantinya jadi oke, lo harus betting company growth apa enggak gitu kan. Orang kan suka kebalik-balik jok, oh Hmm. hidup tuh dari dividen cukup ya, tapi kalau dividennya setahun yieldnya 7%, lu beli terus langsung dia turun 30-40%, ya lu nggak kaya-kaya bos, kayak gitu kan. Lu kena dividen trap terus gitu kan. Warren Buffett kenapa hari ini masih bisa hidup gitu kan, selain sahamnya naik karena dia bettingnya tuh selalu bener di company-nya, earning-nya growth ya kan, kayak Coca-Cola gitu kan. Sekarang tiap tahun terima Coca-Cola itu udah setara modal dia beli gitu kan. Nah jadi balik lagi, benar tujuan akhir kita di saham itu kalau bisa dapat passive income dari dividen gitu kan, tapi harus benar sektornya gitu. Kalau beli di sektor yang udah topping mau turun, nah itu mah dividen jadi dividen trap jadinya. Tuh. Betul. Sektor. Ini saham-saham CPO nih, mau dibahas nggak, Bel? Wah, Saham-saham ya CPO. kalau CPO ya, CPO sih balik lagi ya teman-temannya, paling update-nya cuma tahun ini katanya El Nino ya gitu ya. Tapi balik lagi yang selalu kita bilang setiap kita live, bukan yang kita ini agak sensian sama saham CPO atau kayak gimana gitu ya, tapi emang nih sektor tuh susah gue menemukan orang yang hoki di sektor ini, Jok, kalau trading sahamnya gitu kan. Karena apa? Mau El Nino, mau La Nina, ada aja Iya. antar gitu kan. Jadi sahamnya tuh nggak bisa gerak banyak gitu. Entah kebentur karena ESG issue lah gitu kan, atau segala macam. Jadi menurut gua CPO mungkin kalau lo mau lo harus cari yang ESG-nya tuh tinggi levelnya gitu kan. Contoh misalnya kayak TAPG gitu kan. Lo main-main yang CPO tapi ESG juga. Nah, itu mungkin yang bisa re-rating lumayan gitu. Tapi kalau lu cuma beli CPO karena lihatin harga CPO naik, seperti yang selalu kita bilang, CPO yang naik 20%, harga sahamnya naik 5%. Ya kan?
CPO-nya turun 5%, harga sahamnya balik ke kuning gitu kan. Jadi lu kagak cuan gitu kan. Lu udah stres ngeliatin harga CPO-nya gitu kan. Bener nih naik 20%, udah lu tongkrongin tuh tiap hari kan, harga CPO naik, naik, naik. Portfolio lu cuma naik 5% gitu kan. Tapi begitu harga CPO-nya koreksi sedikit, barang lu balik ke harga modal lo gitu. Jadi memang bukan sektor yang gampang lah untuk di di tradingkan atau diinvestasikan gitu. Ya, ya, make sense ya. Kenapa tech belum rebound pada Nasdaq udah rebound? Sebenarnya tech tanda-tanda bukan udah tanda-tanda rebound sih, tapi Arto itu kelihatan naik ya gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang trading lumayan menarik, kemarin kan pas dia udah main di atas 2.400 gitu. Apakah potensi naik ya? Secara teknikal masih ada upside gitu. Cuman apakah itu mencerminkan semua tech itu naik? Kita rasa belum kali ya. Benar. Karena mungkin yang harus teman-teman perhatiin juga, Nasdaq itu memang rebound, betul nggak? Betul. Nasdaq sudah balik bahkan ke level mungkin tertinggi sejak mid last year gitu ya. Tapi kita harus lihat lagi, balik lagi, yang naik tuh apa gitu. Yang naik kan Apple, ya kan? Terus yang NVDA kayak gitu kan. Yang masih yang gede-gede dong yang ngedrive kayak gitu kan. Yang kecil-kecil itu belum naik gimana-gimana. Coba cek kayak misalnya C Limited gitu kan. Terus juga kayak yang Grab gitu. Harganya semua masih di bawah nih gitu, teman-teman. Jadi ini belum yang kayak 2-3 tahun lalu gitu, ketika stock itu naik, ya kan yang gede naik, yang kecil juga nggak kalah naiknya gitu kan. Ini sekarang masih didominate sama cuma beberapa nama aja. Sama seperti kayak ISG nih sekarang nih. Kalau teman-teman lihat, setahunan terakhir, ISG sideways kan? Sideways, ya kan? Setiap tahun. Kayak setahun terakhir ini ISG sideways doang. 7 ribu, balik lagi, bolak-balik situ-situ aja. Tapi lihat, yang naik itu siapa? Yang naik bisa dibilang cuma blue chip, ya nggak Jok? Sama beberapa consumer good. Yang lain, commodity, turun setahun terakhir, ya kan? Tech, apalagi udah nggak usah ditanya lagi, itu udah hancur gitu kan. Jadi bisa nggak bilang, oh, lu mah harusnya nggak rugi kalau trading di ISG, orang ISG-nya sideways kok setahunan terakhir, gimana caranya lu rugi? Karena balik lagi secara intermarket analysis, sektor itu ya lumayan banyak yang turun kan, dan yang terutama kita harus akuin juga sektor yang banyak retailnya juga kan Jok, main kan, komoditi, tech gitu kan, ada yang dikonstruksi juga gitu kan. Nah itu kan kena semua gitu. Jadi bisa dibilang kita harus melihat market tuh kayak gitu sama. Jadi nggak bisa bilang oh Nasdaq naik, kenapa tech belum naik? Karena yang baru naik itu baru yang big cap-nya aja gitu, yang small cap-nya itu belum. Ya, jadi masih far away. Cuman kalau pertanyaannya nih, yang pertanyaan paling banyak, buka itu yang katanya sekarang udah harganya sama dengan cash levelnya, kurang lebih gitulah ya. Jadi lu beli company, lu beli nggak Bill? Menurut lu menarik nggak kalau buat lu beli gitu? Ya, sebenarnya gue lumayan kaget juga sih sama Bukalapak sih. Karena gue baru lihat minggu lalu, gue lihat harganya udah di bawah 200 ya, gitu ya bisa dibilang ya. 200, sekarang berapa? Tutup 198 malah tuh kayak gitu kan. Nah, cuma bener kalau yang lu bilang Jok ya, secara cash value-nya sekarang udah bisa dibilang udah mirip lah gitu kan. Jadi sebenarnya resikonya udah sangat kecil nih. Nah ini masuk kategori gimana ya? It should be a growth stock gitu kan, tapi judging dari market cap sekarang dengan cash-nya gitu kan, dia seakan-akan menjadi kayak value stock gitu nih Jok. Nah jadi kita tinggal tunggu balik lagi ya sektor tech itu recover ya kan, karena gini teman-teman, sektor tech memang secara worst-nya mungkin udah lewat ya Jok ya, lewat lah berapa bulan terakhir ini udah lewat layoff-nya ya kan, suku bunga udah naik apa segala macam. Tapi balik lagi ada namanya trauma teman-teman gitu kan, visi-visi atau apa gitu kan, even fund-fund yang kayak di luar kan, yang Tiger Global atau apa itu kan hitnya tuh dalam gitu di tech. Even SoftBank kalau ngikutin kan juga hitnya dalam juga ruginya. Lu kalau habis rugi kayak gitu ya kan, ya pasti wajar lah kalau agak sedikit lebih trauma gitu kan. Jadi untuk oh nih Fed mau stopin suku bunga, langsung lagi kita hajar lagi gitu, ya nggak begitu gitu kan. Pasti ada namanya lihat dulu, milih-milih apa segala macam. Jadi akan selalu begitu teman-teman. Sama seperti tech pada saat tahun 2000 kemarin, begitu bust 2000 sampai 2002, suku bunga tuh turun. Emang abis itu tech-nya langsung
gini juga. Nggak juga kan, butuh waktu dulu. Nah, begitu udah oke, ya kan, cycle-nya dapet, baru mereka pakai cycle yang tahun 2009 sampai 2020 kan, benar-benar naiknya gila-gilaan gitu. Jadi, menurut gua sih, ya memang tech itu sekarang butuh waktu. Jadi sekarang investor minta lebih, Jok. Udah bukan cuma nggak rugi. Kalau kemarin kan pada bilang, oh ini turun karena nggak belum cuan gitu kan. Sekarang kayak market minta lebih. Oke, lu boleh udah nggak rugi, tapi I wanna see a sustainable path nih, bisa dibilang lucuan. Jadi tahun ini lucuan, misalnya biasa lu rugi gope, tahun ini lucuan cepet. Gue mau lihat tahun depan bisa nggak lucuan nope apa gitu. Jadi baik lagi. Jadi ini seperti yang itulah Jok kita bilang gitu kan. Kalau pada saat kemarin-kemarin, waduh, boro-boro deh. Rugi makin gede, asal user nambah, hajar terus gitu kan. Sekarang udah cuan pun misalnya ya, gue mau lihat cuan yang lebih gede lagi dong, baru gue yakin gitu kan. Nah jadi ya itulah apa namanya apa greedy and fear gitu pasti akan selalu ada cycle-nya menurut gue. Iya, betul. Kalau tuh kata Lo Keng Hong, kalau mau kaya beli dan save, beli dan tidur gitu ya katanya ya. Hmm, Ya, ya memang tadi yang dibilang kan, kalau memang perusahaannya manajemennya bagus, company-nya masih ada growth ya kan, dan rajin bagi dividen someday gitu kan, ya itu bisa sih, itu keep forever gitu sebenarnya bisa-bisa aja ya. Terbukti kan Warren Buffett juga ya pegang stok tuh udah lama banget kayak Coca-Cola gitu ya, salah satunya udah lama banget hmm, dan kan gitu. Cuman teman-teman sabar nggak gitu, kamu tanyanya kan mau beli dan hold forever, tapi ternyata sebulan 2 bulan udah gerah gitu kan. PR-nya kan gitu. benar. Bener, jadi udahlah. Kayaknya kita udah terlalu sering ketemu gitu ya, Jok ya. Apalagi zaman sekarang kayaknya cepet Hmm, banget ya orang berubah ya gitu ya. Oh, ini company mah bagus banget, apalah inilah itulah. hmm, Pokoknya aman lah nih, apa long term gitu kan, 3-5 tahun gitu kan, gua ready gitu kan. Sebulan lebih gitu kan, lu lihat saham lu kagak kemana-mana atau turun, tiba-tiba ada tuh gorengan EIPO baru listing, naik tiga beralih. kali, terus ARB 3 kali, terus hari ini candlenya agak hijau dikit. Wah, boleh nih. Kayaknya bisa cuan nih 20% cepet nih gitu kan. Lu jual yang kemarin, yang katanya lu mau invest 3-5 tahun, lu beli barang yang baru ini gitu kan. Ya, akhirnya nggak bakal konsisten Jok gitu kalau kayak begitu. Karena apa? Lu selalu bisa berubah di tengah jalan gitu. Oh, kayaknya ini lebih seru nih main ini, lebih cepet nih, quick gain gitu kan. Lu beli yang ini gitu kan. Jadi ya, memang apa ya itu yang tadi kita bilang Jok, story itu cepat berubah sekarang gitu. Orang bisa optimis dari satu sektor ke sektor lain gitu in a short time. Ya, ya benar. Kecuali teman-teman yang sudah teruji mentalnya ya. Ya, Oke. Hmm, apa gajah tunggal ada something kah Bill tiba-tiba naik ya, hari ini naik sih lumayan 840. Apakah biasa kan dia ya. untuk kurs biasanya tuh Oh ekspornya. iya, biasa kalau gajah tunggal sih lebih ke itu ya, lebih ke kurs ya. Sama balik lagi Jok, ya dia bisa dibilang kayak apa ya, sektor ban itu kayak Warrennya otomotif kali ya, menurut gue ya. Otomotifnya udah naik, dicari yang pendukungnya gitu kan. Gitu. Makanya gue bilang ya tunggu aja Jok, kayak barang favorit lo kan. Bank nanti udah naik, yang big bank nanti pasti barang favorit lo yang multi finance itu juga akan dikejar. Karena itu kan kayak second play-nya kayak gitu kan, secara nggak langsung. Gitu. Sama kayak properti udah main, nanti pasti yang main apa Jok? Mungkin keramik, ya kan? Semen, apa gitu-gitu kan? Tuh. Ya, betul. Nah, itu teman-teman harus lihat juga gitu mana sektor induknya ya, sektor turunannya. Nah, itu akan berpengaruh. Cuman ya biasa jalannya belakangan gitu ya, nggak duluan kalau Hmm. itu biasanya. Oke, BBTN ada view nggak? BBTN ini kan biasa relate ke ya proyek pembangunan pemerintah lah ya. Semakin banyak perumahan nasional itu yang diproduksi, ya demand terhadap kreditnya juga pasti semakin naik. Nah, kalau sektor properti lagi main, biasanya ini kena positif gitu kan imbasnya ya Bill ya. Hmm, hmm, hmm. Ya paling BBTN ya Jok ya? Atau apa? TN, BBTN. Oh iya iya, sama BBTN juga kan property play ya. Itu bisa dibilang kan bank yang related ke property meskipun property yang ini ya, itu lebih kelasnya mungkin bukan yang high end mungkin ya, gitu. Sama itu juga ini. Iya bener tuh MPMX RUPS besok bagi dividen. Oh, Eropa besok ya, Hmm, Jok ya?
Ya, Oh, oke. ya begitulah ya. Oke, tema stock split. Nah, mallnya tuh Tugu hari ini mall stock split ya, Tugu ya juga ya. Gue baru lihat nih. Oh betul iya, besok. besok Tugu udah 1:2 ya. Oke, 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 oke. Dan ya kurang lebih itu yang menarik. Bevin belum ya? Bevin kapan kumnya, Bill? Bevin Kok jadi itu sebentar gua cek ya. Entah Bevin kan dividennya 30-an lebih? ya. Bevin Bevin itu cum date-nya lusa, Jok. Ya, Lusa, 25 tanggal Mei. Payment date-nya 15 Juni. Ya, payment date-nya 15 Juni. dihitung sebenarnya yieldnya kalau Bevin tuh meningkat ya, Bill. Kalau dia tahun ini bagi 60, harga kan masih Ya, seribu-seribuan. Ini kan secara betul. kas Sampai 5%. Sampai 5%. Benar. ya makanya kalau company bagus kan EPS-nya growth, kemungkinan dividennya juga pelan-pelan meningkat yieldnya ya. Jadi kayak no worry Benar. Betul. sebenarnya Oh, ini mau kita Eropa. percaya. Ya, betul. Benar, 32 ya dividennya kali ini ya, yang bakal di bagian kumnya lusa itu. Benar, gue baru lihat. Oke, tadi terakhir tanya tentang gold ya, view gold. Lu view-nya masih sama lah 2000 kan ya, USD masih bertengger di situ kurang lebih. Lu ada Ya, view tambahan tentang ya, gold? ya. Baik lagi, yang kayak kita omongin sebelumnya ya, gold itu kalau lihat tracking selama 20-30 tahun terakhir, itu rally paling kencengnya tuh akan kejadian kapan? Rally paling kencengnya akan kejadian pada saat the Fed itu udah selesai cycle naikin rates-nya, mulai on hold, ya kan? Dan habis itu mulai cut. Nah, di situ biasanya yang paling kenceng tuh gold kayak begitu. Nah, gold ini kan lately ini memang naik itu kan karena satu ya Jok ya, ada ekspektasi inflation tuh kayaknya yang di tenor-tenor ke depan itu akan lebih tinggi dari pada sebelumnya. Tapi bisa dibilang juga gold itu lately naik karena kan sebagai ini Jok, safe haven ya dari yang crisis banks itu kan. Nah, tapi yang balik balik lagi ya, selalu gue liatin juga bank sentral dunia tuh tetap keep accumulating gold kan, kalau diikutin kan beritanya kan China apa segala macem gitu. Jadi menurut gue sih masih lumayan yakin ya sama gold gitu ya. Sooner or later harusnya kita bakal lihat dia mulai konsisten lah di atas 2000-an. Ini juga lately kenapa goldnya agak turun lagi karena US dollarnya naik lagi sama yieldnya naik lagi kan, karena soal yang debt ceiling apa segala macam ini. Karena teman-teman harus tahu musuhnya gold itu adalah strong USD, strong yield gitu kan biasanya, terutama strong USD itu karena gold and commodity biasanya inverse sama dollar gitu. Tapi nanti once kita lihat the Fed benar-benar peaking, semua yang lain juga peaking juga, menurut gua harusnya kita bakal lihat gold ini bakal rally lah karena USD nanti juga kemungkinan besar akan weakening kan gitu. Oke, terus nah gue jadi ingat kalau yang orang ada yang kan dilihat-lihat tuh MDKA tahun lalu harga emasnya average selling price-nya di 1.800 ke bawah gitu kan. Nah, kalau tahun ini kemungkinan berarti kan harga jualnya tuh bisa jadi lebih tinggi. Berarti bagus Ya. dong. Balik lagi Hmm. atau enggak tergantung porsi revenue-nya juga ya, Bill ya. In total dia punya revenue gold tuh seberapa besar? Karena Karena menurut sekarang gue balik lagi, MDK it's about nickel dulu nih Jok. Nickel dulu, kopernya kan kemarin udah keluar juga yang jorknya itu kan, bahwa ini produksi bisa lebih cepat malah tahun 2026 kata expected bisa maju lebih cepat daripada plannya 2028 ya kalau nggak salah kan. Ya cuma balik lagi ya mungkin kalau ditanya lately turun kenapa, buat gue sih sebenarnya bukan masalah komoditi Jok, tapi seperti yang kita selalu ngomongin di kantor juga kan, it's about fund flow sekarang nih. Ya ada memang yang mungkin lagi keluar ya mungkin jadinya kayak gitu gitu. Karena menurut gua dari segi sentimen, segi harga komoditinya turun nggak? Ya memang agak sedikit ada koreksi gitu kan, tapi penurunan lately itu menurut gua lebih ke fund flow sih ada di situ gitu. ya nanti lah ya kalau misalnya udah mendekati bottom nanti Glenn atau Tere nih kasih signal lah Ya, kapan menurut harus buy. gua ya, menurut gua harusnya di dekat-dekat harga sekarang sih udah lumayan atraktif ya Jok ya. Kenapa? Karena seingat gua tahun kemarin yang CATL itu ya kan yang strategik itu masuk 5% kan makan placement right isunya ya kalau nggak salah, itu kan harga 2.800-an kan, udah dekat sama harga sekarang. Jadi sebenarnya
lu beli di harga sekarang mirip sama lu beli kayak si strategic partnernya masuk ke MDKA kemarin gitu. Dan kalau lihat juga kan salah satu ininya kan Saratoga juga keep accumulating kan sahamnya si MDKA aja, menurut gua ya itu another positive sign lah gitu. Cuma memang ya jangan ngarep yang langsung wah bulan depan langsung balik goceng kayak gitu kan. Ya sebentar, ini ada menurut gua yang harus di solve dulu nih ibaratnya di market gitu kan, seller-sellernya gitu kan. Judulnya buy on weakness, bertahap gitu, ngumpulin gitu, Betul, bukan tembak langsung bener. gitu ya. Jadi Ya, dia time frame-nya dia tuh teman-teman, sama porsi cicil buy-nya tuh mau berapa kali. Nah, itu yang harus jadi pertimbangan dasar sih. Oke, ya. Bill, kalau itu mungkin Sip. ini juga udah bulan ya teman-teman Ya, semua udah menyimak. Nanti paling kalau dari dalam negeri kan kita tunggu BI rate ya, apa Dewan Gubernur tanggal ya, 25, apakah akan stay atau mulai cut rate. Tapi kita mungkin masih estimate stay dulu ya di bulan Mei ini mungkin BI rate-nya. Jadi nanti ya ya. itu dicermati juga karena itu akan mempengaruhi IHSG. Oke, thank you banget Bill. Ya. Thank you Sip. teman-teman. Thank you, Job. Ya, thank you teman-teman semua.